Ketika hidup tidak lagi memberi ruang, lahan kematian menjadi tempat berlindung untuk sebagian orang. Dan disinilah letak ironi paling menyakitkan dari peradaban kita saat ini. Bahwa saat mereka yang telah mati bisa memiliki tempat tinggal yang sudah pasti, mereka yang masih hidup justru terjebak dalam ketidakpastian akan hunian. Bagi banyak dari kita, tinggal di pemakaman terdengar seperti sebuah mimpi buruk dan boleh jadi dianggap sebagai titik terendah dalam hidup. Tetapi bagi ribuan keluarga di Manila, itu adalah satu-satunya realitas yang paling memungkinkan bagi mereka. Realita ini terjadi di Manila North Cemetery, sebuah komplek pemakaman kelas atas di jantung kota yang didirikan sejak tahun 1904. Disinilah para mantan presiden, pahlawan nasional dan tokoh elit Filipina dimakamkan, lengkap dengan mausoleum marmer, patung malaikat, serta nisan-nisan mewah. Akan tetapi, di balik keagungan dan ketenangan yang seharusnya hadir di taman makam ini, saat ini berdiri sesuatu yang tidak biasa, yaitu pemukiman liar, kamar tidur di dalam makam, dan dapur-dapur kecil yang mengepulkan asap di samping batu nisan. Berdasarkan laporan beberapa organisasi lokal dan investigasi media, terdapat antara 6.000 hingga 10.000 orang yang tinggal secara permanen di dalam komplek pemakaman ini. Mereka hidup di ruang-ruang sempit yang dulunya hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah wafat. Bahkan beberapa dari mereka tinggal di dalam makam keluarga besar yang sudah lama tidak dikunjungi. Sebagian besar dari mereka datang dari kawasan kumuh, korban penggusuran atau pekerja informal yang tidak sanggup untuk membayar sewa rumah di perkotaan. Ketika pemerintah menggusur kawasan pinggir rel dan bantaran sungai, mereka pindah ke tempat yang tidak akan digusur, yaitu tanah untuk orang mati. Dengan kehadiran mereka, area pemakaman ini bukan lagi sekedar tempat tinggal darurat. Ia telah berubah menjadi sebuah dunia kecil dengan iramanya sendiri. Meskipun dibangun untuk diam dan tenang, pemakaman ini kini berdetak, bukan oleh suara doa, melainkan oleh hiruk-pikuk kehidupan. Setiap pagi, denting sendok di piring plastik menyambut suasana pagi. Asap dari dapur batu bata mengepul di antara lorong-lorong sempit. Lalu, di balik nisan besar, seorang wanita mencuci pakaian, kemudian menjemurnya di tali yang diikatkan di antara dua batu peringatan. Meski terdengar miris dan sedikit menyeramkan, nyatanya di tempat ini mereka menciptakan ekosistemnya tersendiri. Di area pemakaman ini, mereka menciptakan warung kecil untuk menjual makanan ringan, sabun, dan bahkan pulsa. Di tempat ini pula, mereka membuka jasa pangkas rambut yang beroperasi di lorong-lorong sempit di antara makam. Bahkan, mereka juga membuat kelas belajar dan sekolah informal yang digelar oleh aktivis lingkungan. Dan tidak lupa, mereka juga menyiapkan generator listrik rakitan untuk menyalakan lampu di malam hari. Kemudian, yang lebih mengejutkan, banyak dari penghuni ini bahkan bekerja untuk area pemakaman itu sendiri. Mereka menjadi penggali kubur, penjaga makam, tukang bersih-bersih nisan, dan bahkan penjaga mausoleum keluarga elit. Mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah, yang terkadang hanya cukup untuk 1 atau 2 kali makan. Beberapa di antaranya menjalankan pekerjaan informal lain seperti memulung sampah dari sekitar makam atau menjual lilin, dupa, air botol, atau bahkan mainan murah untuk para pengunjung. Meski terdengar sangat miris dan menyedihkan, namun di antara lorong-lorong pemakaman, tawa-tawa bahagia anak-anak tampak terdengar nyaring. Mereka bahkan bermain layang-layang, bersepeda di jalan sempit yang diapit makam, atau sekedar bermain petak umpet di antara kuburan. Mereka tampak belum menyadari bahwa hari ini mereka berada di dalam pusaran ironi yang menyakitkan.
Beberapa dari anak-anak itu memang lahir di tempat ini, dan mereka tidak tahu dunia luar selain dunia nisan ini. Mereka tidak mengenal taman bermain, tempat les, ataupun kolam renang. Yang mereka pahami hanyalah batu nisan, bau dupa, dan suasana yang seharusnya sunyi, tapi kini penuh hiruk-pikuk kehidupan. Jika ada tempat yang bisa menggambarkan ketimpangan sosial secara fisik dan harfiah, maka Manila North Camp 3 adalah salah satunya. Di satu sisi, tempat ini menyajikan pemandangan makam marmer dengan pagar besi berornamen, lengkap dengan lampu hias serta patung malaikat. Beberapa mausoleum mewah bahkan memiliki pendingin ruangan, sofa empuk, lemari, serta ubin mahal. Sementara di sisi lain, terdapat pondok kardus dan plastik, atap seng yang berlubang, juga dinding dari triplek bekas peti mati. Dan di dalam pondok-pondok ini, mereka tidur di atas kardus dan berbantal kain lusuh dengan nyamuk dan tikus sebagai teman malam. Sehingga, untuk menggambarkan betapa mencoloknya perbedaan di tempat ini, seorang jurnalis lokal pernah menulis, "Di tempat ini, tidak ada jarak yang lebih menyakitkan daripada 3 meter antara kemewahan kematian dan kehinaan kehidupan." Menurut data dari organisasi nirlaba Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Filipina, sekitar 23 juta warga Filipina hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dari angka itu, sekitar 10% diantaranya tinggal di kawasan informal, termasuk di daerah ekstrim seperti pemakaman. Sementara itu, harga lahan di kota Manila melonjak hingga 200% dalam 1 dekade terakhir, membuat rumah menjadi mimpi yang mustahil bagi banyak orang miskin perkotaan. Di saat pemerintah berambisi membangun smart city dan mempromosikan pariwisata internasional, ribuan keluarga justru hidup dan mati dalam bayang-bayang batu nisan. Tentu saja, pemerintah kota sangat tahu tentang keberadaan ribuan orang ini. Kendati demikian, keberadaan mereka dianggap sebagai masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan atau terlalu kecil untuk dijadikan prioritas. Terkadang, mereka yang hidup di area pemakaman ini berhadapan dengan razia dan terkadang mendapatkan janji relokasi. Namun sayangnya, sebagian besar dari itu hanyalah janji manis pencitraan. Dan karena pemakaman adalah ruang mati, maka mereka yang tinggal di dalamnya pun dianggap tidak hidup. Mereka tidak terdata dalam sensus, tidak punya alamat resmi, juga tidak memiliki KTP. Sehingga dengan demikian, mereka tidak bisa mendapatkan sekolah formal, tidak bisa bekerja resmi, juga tidak dapat mengakses layanan kesehatan dasar. Dan ini artinya, mereka hidup tercatat, dan mereka eksis namun tidak dianggap.